pemimpin tuh kayak guru. Dia harus digugu dan ditiru. Ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak bisa ditiru. Sebelum Tapi Muhammad. Konghucu ini ngomong begini. Sanrensen bios. Tahu artinya? Nggak tahu lewat 30 hari kalau tidak diundangkan batal dengan sendirinya. Enggak, kalau tidak diundangkan tapi sudah disepakati bersama, otomatis jadi undang-undang dan wajib diundang. Kalau presiden dalam kalau presiden nota, tidak mau di pidato terakhir dia bilang saya tidak setuju. Konsekuensi hukum bisa batal nggak kesepakatan Maka itu? Hidup Jokowi itu secara politik bisa dimaknai lain nggak, Prof? Selain wah ini udah bener nih. Berarti yang menganggap bahwa akan pecah Jokowi Prabowo. Oh, jadi Prof Jimli juga bisa mengerti bagaimana Pak Prabowo juga membuka komunikasi dengan Ibu Mega misalnya sekarang, yang kondisi relasinya kan dengan Ibu Mega, Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan ada juga Pak SBY di sini jadi variabel. Ini kan cukup kompleks ini, Prof. Kalau Prof dengan Jimli Pak SBY gimana? tentu teman, orang pernah sekelas kan. Ya. Kemudian Pak SBY duluan karena dia nggak naik kelas sekali. Nah jadi itu sudah oke lah itu. Dengan Pak Habibie sudah itu tadi ceritanya. Dengan Mega ya sesama partai kan, apalagi sesudah capres 2000 berapa itu? 2009 dia wakil walaupun kalah kan. Artinya dia berhubungan dekat. Gitu loh. Nah, memang aktivismenya dia itu sejak muda itu tadi saya bilang. Pak Prabowo. Iya, dekat dengan semua kelompok. Nah, ini berita yang agak terkini juga, Prof. Banyak orang yang meyakini sebenarnya pada awalnya bahwa membaiknya hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo, mungkin seperti yang juga ditulis oleh majalah Tempo, sudah ada komunikasi juga, itu dikesankan Pak Prabowo sudah mau memberikan proteksi politik terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang sekarang lagi ditahan. Nah kemudian kan muncul juga rame gitu ya, Pak Hasto menganggap dirinya dikriminalisasi. Dalam wawancara di podcastnya Prof Mahfud MD juga berkomentar, katanya ini politisasi hukum gitu. Prof Jimli, buat publik nih Prof, gimana sih kita bisa mendudukan kasus ini? Bagaimana ini kriminalisasi? Apakah ini politisasi hukum gitu? Prof Jimli lihatnya gimana? Ya bisa saja orang melihat kan dengan persepsinya masing-masing. Bahwa hukum ini menjadi alat dari politik. Kalau dibilang nggak ada, ya nyatanya memang ada juga gitu loh. Tapi masalahnya apakah seorang presiden bisa ya kan menentukan tangkap si anu, bebasin si anu? Ya nggak bisa. Karena itu adalah soal teknis hukum. KPK, kejaksaan, teorinya itu independen. Nggak bisa ngatur-ngatur gitu. Kecuali dia diam-diam di belakang layar. Gitu. Seperti misalnya kasus Agus, siapa namanya Pak Agus? Agus siapa? Agus ketua KPK. Agus Raharjo. Agus Raharjo dipanggil oleh Jokowi ke istana. Itu masuk akal tuh. Memang saya rasa terjadi itu. Jadi Pak Jokowi marah-marah gitu. Itu soal siapa namanya Setia Novanto. Kok jadi tersangka? Tapi menurut aturannya sudah tersangka ya nggak bisa diapa-apain, mau diapain. Nah itulah yang menyebabkan terjadi perubahan undang-undang KPK sehingga KPK itu bisa ya di pra peradilan dan SP3 bisa SP3 dan bisa pra peradilan, kan? Nah karena sebelumnya itu nggak bisa SP3. Nah, jadi bisa aja kalau diam-diam. Tapi sebagai lembaga atau negara demokrasi dengan lembaga independen, profesionalisme penyelenggaranya kayak
KPU, KPK, MK. Itu jadi taruhan profesional masing-masing pejabatnya, ya kan? Ya, kalau kayak Agus, dia kan nggak ngikut, samping aturannya dia juga nggak mengikut gitu. Itu, maka tetap Setnov itu masuk penjara. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, semua sekarang ini kalau soal politik tuh bisa di cocokologi. Oh ini begini, oh ini. Nah, dalam kenyataannya, misalnya Presiden Prabowo mau menangkap orang, nggak bisa dia ngatur-ngatur. Paling dia hanya memberi ruang bebas saja kepada kejaksaan untuk melakukan tindakannya sendiri. Ya. Nah tapi apa yang dilakukan kejaksaan kan belum tentu benar. Kan bisa saja di pengadilan dia dikalahkan. Kan banyak kasus di mana tuntutan jaksa penuntut itu dikalahkan, tidak dikabulkan oleh lewat bukti-bukti di pengadilan ya Prof ya. Lewat bukti-bukti. Nah cuma dilalahnya sekarang ini orang juga sedang tidak percaya kepada pengadilan. Ini pula jadi masalah. Iya kan? Iya. Mafia kasus yang terbesar dalam sejarah Zarov. Iya. Kekayaannya. Yang uangnya nggak cukup ini Prof. Hampir 1 T itu baru dari satu rumah. Mungkin ada rumah yang lain lagi. Gitu loh. Iya. Jadi ini serba rumit. Jadi wajar orang punya kecurigaan dan punya ketidakyakinan gitu Prof. Iya wajar juga. Nah karena itu. Tapi soal kasus Hasto ini Prof, ini kan sudah maksudnya banyak sekali propaganda yang mengatakan Pak Prabowo sudah deal sama Bu Mega kemudian untuk melindungi Hasto. Tapi faktanya kemudian Hasto juga tetap akhirnya masuk ditahan gitu sampai sekarang gitu Prof ya. Iya. Nah itu nah ini kan para melihatnya gimana tuh? Para penegak hukum ini juga punya banyak masalah melihat hukum ini hanya benar salah. Soal legalitas tapi tidak memperhatikan baik buruk. Ya. Etika. Ya kan? Jadi kebermanfaatan atau tidak. Jadi kayak kasus Hasto ini kan mudah sekali dipolitisasi, orang dia sekjen partai. Lagi pula ini menyangkut kasusnya ini kasus apa sih? Kan karena dia menghalang-halangi ditangkapnya Harun Masihu. Obstruction of justice. Nah gitu loh. Tapi dikaitkan dengan korupsi karena dia ikut terlibat ya memberi suap. Tapi memberi suapnya kan berapa tuh? Kasusnya kan cuman nggak sampai 1 miliar, cuman puluhan juta. Gitu loh ibaratnya ya. Nah jadi kalau saya jadi ketua KPK, saya nggak usah tangani sendiri. Ini urusan obstruction of justice, bukan urusan substansi korupsi. Kalaupun ada unsur korupsinya, ini sepele. Koordinasi aja dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Penuntutan dilakukan oleh kejaksaan aja. Meskipun juga kasusnya tidak bisa diabaikan gitu. Tidak bisa diabaikan karena ini sudah bertahun-tahun nggak ketemu juga ini. Harun Masiku. Ya sekarang fokus saja dengan kepolisian, koordinasi. Mari kita temukan. 6 bulan harus ketemu. Orangnya ada di sini kok, pasti bisa ketemu, koordinasi aja. Gitu loh. Untuk menemukan Harun. Untuk penuntutan Hasto yang obstruction of justice, ini bukan urusan KPK. Ini urusan penuntut umum. Nah, kalaupun ada unsur korupsinya, itu kan cuma sedikit. Udah dikerjain kejaksaan aja. Nggak usah ditangani sendiri karena berdampak ketidakpercayaan. Karena dampak politisasinya. Maka kalau saya ketua KPK, saya koordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan. Ya kan? Saya nggak tangani sendiri oleh KPK. Tapi kalau dengan begitu KPK bisa selamat dari cibiran. Gitu loh. Karena memang bukan urusan dia. Iya. Sepele. Sementara Hasto kan ini Prof ya, bicara kemana-mana bahwa jadi korban politik. Saya korban politik. Nah makin ilmu kirologi ini makin mendapat pembenaran. Iya. Maka ketika Prabowo gitu ya, muji-muji Puan dan sebagainya gitu kan. Waduh, apalagi mau jadi besanan gitu. Besanan sama siapa Bro? Nah, iya ini kan kalau di media kan ada.
Anaknya Prabowo dengan Anaknya putrinya Puan mau dicocok-cocokin. Iya, Ya kan? Bisa jadi loh itu. Bisa jadi perkawinan politik. Udah banyak yang terjadi soalnya Prof. Ya, misal kalau itu terjadi dampaknya luar biasa. Maka orang membuat kesimpulan gampang. Oh, ini sudah bayan ini dengan apa namanya Prabowo dengan Ibu Mega udah bayan, berarti keluar nih sebentar lagi. Tapi kan belum tentu. Ya kan? Sebab kalau jadi penuntut tuh gampang nyari pasalnya tuh gampang. Tapi sebenarnya salah juga Prof. Sebenarnya orang yang berharap atau yakin atau optimis bahwa membaiknya hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo kan katanya di karya jurnalistik, hasil jurnalistik kan ada sempat video call atau Zoom meeting lah dengan antara Pak Prabowo dan Bu Mega sampai tuker-tukeran minyak urut katanya kan udah akrab sekali. Artinya salah juga nih Prof, orang berharap dengan membaiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu artinya Pak Prabowo bisa memberikan proteksi hukum, itu juga pikiran yang belum tentu tepat dong. Kirologi. Kirologi itu apa Prof? Ya kira-kira. Oh. Kan? Gue kira istilah sophisticated dari Yunani atau dari mana Latin. Kirologi. Ilmu kira-kira gitu. Oh iya. Cocokologi sama aja, cocokologi sama kirologi. Kirologi Bro. Ya kan? Nah, tapi ini tergantung sekali lagi nih sudut pandang. Jadi kalau orang melihat dari sudut pandangnya Prabowo, dia kan tentu ya kan salah satu contoh yang ingin ditonjolkan adalah hubungan antara mantan presiden dengan presiden itu baik. Makanya ada ide President's Club. Nah, jadi ada forum di mana mantan-mantan presiden tuh ya bayan gitu loh. Kayak di Amerika kan begitu. Iya. Ya kan? Meskipun bertarung di pemilu ya Prof. Bukan cuma itu, Joe Biden tuh sama Kamala Harris yang kalah gitu. Hadir dalam pelantikan dia dan pidatonya apa namanya itu Trump. 20 eksekutif order pertama sebagian besar itu ngenyek kebijakan Biden diam aja gitu kan dalam hatinya kurang ngajar loh gitu loh. Tapi datang dan menghormati proses konstitusional. Iya kan, menghormati proses yang resmi. Jadi kita ingin pemimpin kita di masa depan itu nggak ada masalah gitu loh. Dan ini yang ingin diakhiri kebiasaan buruk itu oleh Pak Prabowo. Nah kalau dilihat dari segi itu, ini kan bagus. Dia berusaha untuk ketemu, bahkan usaha Prabowo untuk ketemu itu sungguh-sungguh sebelum penentuan capres. Kan udah dibilang, tadinya saya maunya Puan jadi cawapres, tapi Ibu Mega udah keburu mendukung Ganjar. Ya kan? Nah, jadi nggak ketemu. Padahal tadinya mau koalisi dengan asumsi perjanjian batu tulis masih berlaku. Tapi yang namanya politikus, ya perjanjian itu kan kalau menang, kalau kalah nggak berlaku lagi. Lah itu kan tafsir sendiri. Iya. Ya kan? Jadi ada masalah juga dari persepsinya Ibu Mega. Iya. Tapi dia dari sudut pandang dia, itu kan partai terbesar, kita dong capresnya. Ada sombongnya juga, gitu loh. Jadi sudahlah, yang jelas semua kejadian ini sudah ada yang ngatur. Allah Ta'ala itu ngatur, ini permainan hidup. Nah, jadi dari sudut pandang A dari Prabowo ini kan bagus, tapi dari sudut pandang orang yang tidak puas kepada pemerintah sekarang, waduh. Ini nanti mau dibebasin ini Hasto ini. Ada proteksi politik. Iya, karena sudah ada pertemuan ini. Ya kan? Secara diam-diam maupun terang-terangan. Gitu. Tapi boleh gak sih Prof, orang misalnya orang PDI gitu misalnya ya, saya simpatisannya PDI atau pendukungnya Pak Hasto misalnya gitu, berharap bahwa wah ini udah baikan nih Pak Prabowo sama Bu Mega nih. Wah kayaknya karena Pak Hasto akan diproteksi gitu. Orang-orang yang menentang apa ini, pertama kan ya marah dan benci kepada Jokowi, bukan marah kepada Prabowo. Ya kan banyak yang demo itu, ya kan mau mendemo mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Sampai sekarang masih
itu aja. Ya belum udah ganti segala macam ini masih itu Ini temanya. kayak, coba Roy Suryo setiap kali masih pupu papa dia yang ketawa. Itu nanti sampai 2029 masih itu terus ya, Prof. tulisan mengenai pupu papa itu nggak bisa habis gitu. Iya, Prof Jimli pula kena tuduh sebagai profesor Pupu Papa nih kan, Prof. Padahal ini kan udah selesai. Ini mari kita ngomongin kritik aja kebijakan-kebijakannya. Ini malah kebijakannya nggak dikritik tapi kebencian terhadap orang. Jadi kita bukan menyerang ide, tapi menyerang pribadi. Nah, ini nggak sehat gitu loh. Tapi ruang publik kita ini ya begitu masih diisi oleh kebencian-kebencian yang tidak rasional ini. Iya, ini Prof nih kalau ada pakai logika Prof ya. Misalnya ketika banyak yang menganggap bahwa membaiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega itu bisa berujung pada proteksi hukum kepada Sekjen Hasto, dan faktanya kan enggak, artinya Pak Prabowo enggak mau cawe-cawe lah. Bukan hanya enggak mau dan tidak boleh. Tidak mau dan tidak boleh. Begitu dia ngomong salah sedikit itu rame. Dan berarti orang yang berpikir bahwa Pak Prabowo proteksi itu juga udah keliru lagi tuh Prof. Misalnya banyak yang dia datang ke Mahkamah Agung karena undangan untuk progress report dari Mahkamah Agung, itu banyak yang salah tafsirkan bahwa Mahkamah Agung dipanggil, hakim-hakim dipanggil ke istana. Itu kan hoax. Ya kan? Nah, jadi Prabowo misalnya ngomong membackup. Nah, itu Yusril salah juga itu sebagai Menko bahwa presiden akan membackup Mahkamah Agung. Lah, ini dipelintir juga oleh netizen. Nah, jadi karena rumpun kekuasaannya berbeda ya Prof ya. Jadi kekuasaan hakim itu merdeka. Oke. Ya. Undang-undang dasar dalam penjelasan sebelum reformasi sejak tahun 45 di BUPKI disebut Indonesia adalah Rechtsstaat, bukan Marktstaat, bukan negara yang hanya kekuasaan politik, tapi negara hukum. Nah, gitu loh. Nah, sesudah reformasi itu dipertegas di pasal 1 ayat 3. Kalau pasal 1 ayat 1 pakai kata iyalah. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi yang ayat 3, negara Indonesia adalah, bukan ialah tapi adalah negara hukum. Jadi per definisi Indonesia itu negara hukum. Lebih tegas. Lebih tegas. Jadi intinya yang berkuasa itu bukan orang, tapi sistem aturan. Nah, memang ada ketakutan juga orang kepada wataknya Prabowo. Jangan-jangan dia ini ya single fighter ini, apa kan? Memimpin. Tangan besi. Semua itu tunduk-tunduk nunggu perintah, nunggu arahan, nggak ada inisiatif, ya kan? Berarti rule of man bukan rule of law. Mengutamakan kepemimpinan orang. Jadi itu termasuk rule of man, itu bisa proteksi hukum, itu rule of man tuh. Rule of man semaunya dia, hukum bisa diatur-atur. Nah, ini bahaya kalau yang begitu. Tapi dikritik aja kebijakan-kebijakan dia yang tidak sesuai dengan aturan konstitusi. Jangan pribadinya. Nah, tapi di lain segi penguasa pun jangan kayak menantang gitu. Gitu loh. Ya, misalnya tuh Kaisang. Begitu orang ngomong pupu papa, dia bikin baju pupu papa. Orang ngomong Mulyono, dia bikin baju anak Mulyono. Anak Mulyono itu kan menantang. Ya, sikap anak muda yang kayak gitu. Tapi orang yang ditantang ini jadi kepanasan. Makin eskalasi makin naik. Apalagi waktu Jokowi bilang semua saya yang disalahkan ini, nggak ada yang berani demo sama Pak Prabowo. Wow, langsung demo semua. Apalagi Pak Prabowo-nya itu juga menantang. Orang anti marah kepada Jokowi, tapi tidak kepada dia. Itu kemudian dia lawan. Cara ngelawannya hidup Jokowi. Hidup, itu kan menantang. Jadi tambah panas orang. Jadi ya itu tuh ini adalah akibat dari itu Prof. Pola politik yang menantang ini. Tidak ada kearifan leadership. Ya, kepemimpin itu juga harus arif.
pemimpin tuh kayak guru. Dia harus digugu dan ditiru. Ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak bisa ditiru. Tidak baik untuk ditiru. Gitu loh. Kayak endasmu, jangan begitu. Ya kan? Atau Luhut. Apa tuh? Kamu yang gelap. Itu kan menantang. Apa itu OTT kampungan lah. Itu kampungan itu gitu. Bukan bahasa. Jadi, itu gaya Batak aja kali ya, Prof. Pemimpin itu, sebaiknya jangan menggunakan kata-kata kayak begitu. Itu nantang. Jadi makin keruh. Pak Ahok juga sering nantang tuh Prof. Pak Ahok kemarin baru nantang lagi. Kerjanya bagus tapi ngomongnya nggak karu-karuan. Jadi pemimpin itu adalah juga guru yang digugu dan ditiru. Ya kan? Itu Nabi Muhammad. Nah ini bulan puasa. Jadi kita pakai hadis Nabi. Ya cocok. Ya kan? Iza salasa khoroja fi safarin fal yu'ammirhu ahadahum. Kalau kamu bepergian bertiga, angkat satu jadi pemimpin. Tapi ada hadis satu lagi, Konghucu. Konghucu. Oh Konghucu ada hadis juga bro. Lahir 551 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 tahun sesudah Masehi. Duluan Konghucu berarti. Jadi dia Konfusianisme itu ya 1200 tahun sebelum tapi Muhammad. Konghucu ini ngomongnya begini, Sanren Sesen Bios. Tahu artinya? Nggak tahu udah pasti. Ya. Itu bahasa Mandarin atau bahasa Palembang tuh bro? Saya kira dari ke Tionghoa. Enggak, ini model sipit aja bro. Itu artinya kalau kalian bepergian bertiga, angkat satu jadi guru. Loh, kok bisa sama? Nah sama. Siapa ngikutin siapa Prof? Maka ini teori saya nih ya. Menurut saya dari dulu saya suka ceramah itu juga di depan kongres guru-guru besar ilmu pendidikan. Saya bilang guru yang baik itu pemimpin. Pemimpin yang baik itu guru. Yang digugu dan ditiru. Sama ini. Itu keluar dari mulut dua tokoh bersejarah. Satu Konghucu, Nabi Muhammad. Satu Nabi Muhammad. Maka saya suka jangan-jangan Nabi juga ini Konghucu ini. Karena cuma di Cina aja kan. Rasulullah bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah berapa jumlah Nabi? Ya kan? Dia bilang jumlah Nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah Rasul 313. Cuma yang disebut dalam Quran cuma 25. Tapi yang tidak disebut itu banyak banget. Nah jangan-jangan Konghucu itu Nabi juga. Cuma jangan keras-keras ngomongnya. Nanti orang salah paham. Ya itulah bikin. Jadi. Ini bukan menantang. Tapi jangan-jangan. Kan, satu membicarakan tentang guru. Ya. Kalau Anda berpergian bertiga mesti ada guru satu. Sedangkan yang satu lagi bicara Nabi Muhammad. Kalau kalian berpergian satu harus jadi pemimpin. Supaya teratur ini. Jadi sama itu pemimpin itu ya di semua tingkatan harus sadar bahwa dia itu digugu dan ditiru. Prof. Jadi jangan ngomong sembarangan. Iya. Prof ada pertanyaan juga. Bener nggak sih pada faktanya Pak Jokowi lah sebenarnya guru politiknya Pak Prabowo gitu menurut Prof ya itu kan bahasa politik aja untuk ngemong. Untuk spoiling, umbang membesarkan hati. Iya, jadi senang Pak ini. Oh, ya kan? Iya, sur juga Prof ya. Iya, tapi baik juga itu semua orang saling berguru. Walaupun Prabowo lebih tua, dia kan berguru juga sama Jokowi. Bekas atasannya dan bekas saingannya. Ya, semua orang saling belajar. Iya. Maka semua kita ini adalah pemimpin. Iya. Yang nanti diminta pertanggungjawaban pada waktunya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tapi pada saat yang sama semua kita ini guru bagi sekitar kita. Maka sadar diri kita itu sedang dicontoh oleh orang lain. Walaupun you lebih muda, you lebih bawah jabatannya, tapi tetap bisa menjadi guru bagi orang yang mau belajar gitu. Iya. Jadi kayak kita berjalan di etalase aja Prof. Akuarium ya. Kita dilihat itu Prof ya. Iya. Kalau salah bisa dikritik, kalau benar bisa ditiru. Iya, jadi wajar aja Prabowo belajar dari Jokowi. Tapi kalau Prof setuju apa enggak bahwa dengan konstelasi terkini
kita bisa simpulkan bahwa Pak Prabowo lebih memilih relasinya dengan Pak Jokowi dibanding merajut relasi, memperbaiki relasi dengan Ibu Mega. Kalau niat sih dia ini kan mau merangkul semua. Niatnya kan baik. Cuma momen-momen tertentu kan bisa orang melihat, waduh ada masalah ini, waduh ini kelebihan. Ya kan? Kalau you tanya saya, pidato dia yang hidup Jokowi, itu juga sudah kelebihan. Kalau menurut saya. Jadi mestinya nggak usah sampai begitu. Atau daripada 3 kali, ya 1 kali boleh lah. Sampai 3 kali gitu loh. Ya kan ibaratnya. Jadi terlalu sur ya. Nah, segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Too good to be true is always not true. Wah, ini menarik nih. Too good to be true is always not true. Ada orang bilang too good to be true, sometimes not true. Bagi saya enggak. Always. Nah begitu juga, too good is always not good. Jadi terlalu itu harus dihindari. Kita harus menghindar di kata terlalu. Terlalu baik itu jelek. Yuk kalau mau merangkul semuanya itu bagus. Tapi kalau terlalu baik, terlalu merangkul, jelek juga. Tidak ada keanekaragaman pendapat. Jadi dalam hidup itu perlu checks and balances. Itu harus dipahami ya, teori dari sistem pemerintahan. Saling check and balances antar fungsi. Tapi harus diperluas secara filosofis, kita harus maknai lebih luas. Social checks and balances. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, ini harus saling ngecek. Maka jangan dibayangkan semua orang satu pendapatnya karena semua dirangkul. Gak usah. Biar aja yang kayak Said Didu itu bagus, itu perlu. Iya, perlu juga perlu. Iya, tapi gak usah dirangkul. Nanti ngerusak nama baik Said Didu juga. Dikasih jabatan. Dia usah biarin aja. Jadi masing-masing ada fungsinya. Maka ada partai yang di luar pemerintahan. Itu bagus. Gak usah dimasukin semua. Jadi PDI sekarang mungkin masih dianggap di luar pemerintahan itu gak apa-apa itu, Prof? Iya, bisa jadi dia menjadi satu-satunya oposisi. Nanti di 2029, naik dia. Seperti 10 tahun pada zaman SBY kan oposisi, Prof ya? Iya, nah jadi kultur oposisi itu jangan dianggap jelek. Itu adalah alamiah, sunnatullah. Itu loh ya. Jadi dunia ini akan hancur kalau tidak ada keseimbangan. Nah, lagi nih, ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ilmu nih. Ada 2 ayat dalam Al-Quran. 1, walau la dab'ullan nasa ba'duhum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau tidak ada mencegah satu golongan dengan golongan yang lain, maka niscaya bumi akan hancur. Bumi sebagai sumber kehidupan material akan hancur. Itu akan hancur kalau tidak ada keseimbangan politik. Check and balance. Nah, tapi ada yang kedua. Walau la dab'ullan nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yuzkar bihasmallah katsir. Nah, kalau tidak ada keseimbangan, ya kan? Sekelompok orang dicegah oleh kelompok yang lain, niscaya bukan hanya bumi yang akan hancur, tapi semua rumah ibadah. Dan hebatnya yang disebut di situ sinagog, gereja, pura, vihara, dan masjid, tempat di mana nama Allah paling banyak disebut, itu juga akan hancur. Jadi pusat peradaban nilai kemanusiaan akan hancur kalau tidak ada keseimbangan dalam sistem politik. Ibaratnya begitu ditafsirkan. Iya, termasuk tadi social check and balances itu. Social check and balance penting. Maka kalau ada partai di luar pemerintahan, dia kritis. Nggak apa-apa, itu perlu itu. Iya. Sebab kalau kita hanya menikmati posisi kita, ya itu tadi. Setiap sudut pandang punya kebenarannya sendiri, kayak grup WA. Jadi ada satu kejadian dibahas di 5 grup WA. Kesimpulan di 5 grup ini beda-beda. Padahal faktanya sama. Kenapa bisa beda? Karena sudut pandangnya berbeda. Dan itu perlu, udah apa-apa. Jadi saran saya kepada siapa saja gitu ya, meskipun Pak Prabowo itu niatnya bagus sekali merangkul. Bagus.
supaya jangan ada mantan presiden musuhan, nggak teguran Iya. sesama gitu kan. Nah itu bagus itu. Tapi itu tadi too good is not good. Nah, jadi menurut Prof Jimli upaya merangkul semua golongan. Ya, Karena nggak kalau usah PDI berlebihan. masuk kan udah 100% nih Prof. Iya nggak usah Itu too good to be true juga tuh? Iya. Itu too good to be true gak Prof? Too good is always not good. Gitu. Jadi biar aja. Cuma komunikasi pribadi is okay. Ya kan? Ya. Nah sekarang ditampilkan dengan Danantara. Pak Jokowi sama Pak Anu. Iya, kemarin di Tinggal satu retret juga kan? Iya kan? Ada. Itu untuk menggambarkan dia merangkul. Kan bagus. Ya. Tapi nggak usah dipaksain harus ada Ibu Mega, nggak usah. Tapi sudah diwakili juga oleh Ketua DPR kan. Iya. Kan gitu. Tapi upaya Pak Prabowo itu patut dihargai juga lah Prof. Bagaimana Iya. merangkul itu. Tapi lagi-lagi. Niat baik. Tapi kalau terlalu baik is not baik, tidak baik. Jadi Itu harus disadari. ya, Prof. Jadi kalau buat, Termasuk oleh Prabowo sendiri, dia harus menyadari bahwa terlalu baik itu tidak baik. Prof, jadi kalau kita punya pacar gitu ya, baik banget, traktir, cantik, baik, ini semua secara statistik itu perfect. Itu sebenarnya nggak perfect Ya, juga. nggak baik. Yang ngomel-ngomel perlu. Ini apa Bro? Kenapa perlu tuh buat Perlu pasangan hidup lu? mengingatkan. Jadi karena sifat manusia itu kan selalu ada malaikat, iblis. Jumlahnya sama banyak ini, sama kuat nih. Ya. Saling pengaruhi. Kadang-kadang ini lebih kuat, kadang-kadang lebih. Ya itu namanya seni hidup ya kayak gitu. Ya. Kalau baik semua, ya udah malaikat semua dong. Ya kan? Itu tidak mungkin benar. Apa Itu nikmatnya bisa hidupnya? pura-pura benar, berarti kemunafikan. Nah itu nggak benar. Karena too good to be true is It's always not true. mantap. Itu akhir podcast kita. Too good to be true is always not true. Jadi Anda jangan membayangkan semua ideal. Wah ini udah perfect banget ini Bang. Aku masuk ke kantor ini udah perfect. Kerjaannya mudah, duitnya banyak. Sekarang nih, Apa? Ini dipandang dari segi Jokowi, Ya. ya kan? Yang lainnya nggak benar semua. Dipandang dari sudut Oposisi. Said Didu, nggak semua nggak benar ini. So Didu, Rocky Gerung ya. Nggak benar Kawan. semua. Nah tapi dua-duanya mengandung kebenaran dalam dirinya sendiri dalam sudut pandangnya. Ya. Maka perlu dialog, perlu musyawarah. Itulah esensi dari demokrasi Pancasila. Musyawarah. Ya. Saling mendengar, saling melihat perspektif yang berbeda itu. Dan kayaknya Pak Prabowo dalam konteks merangkulnya itu kan sebenarnya juga berupaya menjadi titik temu ini kan, ruang temu ini kan Prof, supaya ngobrol ketemu. Maksudnya begitu baik. Tapi tadi saya bilang, kalau kelewatan baiknya jadi nggak baik. Gitu loh. Jadi harus ada yang mengingatkan. Dalam politik itu gimana cara kita tahu ini kelewatan apa enggak Prof? Ya, lihat dari luar. Wah ini kelewatan nih. Kalau orang di sekitarnya nggak bisa lihat. Iya. Maka dengarkan suara orang luar. Dari sudut pandang. Gelas berisi separuh kosong. Ada yang melihat, waduh ini berisi separuh nih. Sebelah sana bilang, ya Allah ini kosong separuh. Nah itu, dua-duanya benar. Iya. Ini kan sudut pandang. Itu yang sederhana gitu. Apalagi soal politik. Orang yang dalam kekuasaan tidak pernah bicara pesimis. Tidak mungkin dia bicara, selalu optimis. Masa depan indah. Tapi kalau calon pejabat dan mantan pejabat di luar sana, gelap semua. Gitu loh. Maksudnya kalau dia pidato gelap, angkat saya atau pilih saya, nanti saya beresin. Sesudah dia masuk menduduki jabatan, dia jadi optimis lagi. Optimis semua. Ya, orang-orang di luar itu pesimis semua. Circle aja lah kan. Gitu, gantian. Sirkulasinya gitu. Jadi ini soal sudut pandang. Apakah dua-duanya salah? Ya enggak. Dua-duanya benar, tapi benar dalam sudut pandangnya dia. Maka baik bagi kita itu melihat pendapat berbeda itu. Jadi kekehnya posisi Bu Mega sekarang itu juga banyak baiknya juga sebenarnya Prof. Ada gunanya. Kesombongan dia ini ada gunanya juga.
Iya kan, dalam tanda petik. Iya. Ya, mungkin pendukung Ibu Mega bisa marah-marah ini bilang sombong. Tapi agak sombong memang, ya kan. Nah coba kalau dari awal dia, ya udah sama-sama dengan Gerindra gitu. Jadi itu Puan. Kalau perempuan mau jadi orang nomor 1 di Indonesia ini masih susah, di Amerika aja masih susah. Ya kan? Nah, jadi kalau tak wapres bisa. Saya yakin kalau wapresnya Puan sama mungkin 60% kali. Prabowo Puan. Iya. Dan nggak ada di pertarungan kayak gini kusut merut gini kan, ruwet gini mungkin nggak ada ya Prof. Iya, jadi karena ini, Jokowi, Mega dan Prabowo bisa. Ini kan bisa kesalahan ijtihadnya Ibu Mega juga, gitu. Tapi jangan marah dong kalau orang punya ijtihad. Ini kan soal permainan catur. Iya. Ya kan? Dipasangin Pak Prabowo dengan Gibran. Menang. Iya. Apalagi banyak kelirunya, blunder baik Ganjar maupun Mahfud. Ya kan? Dikritik marah-marah. Iya. Nah, ya. Mahfud ini penerusnya Prof Jimli ini kan, di ketua MK ini kan. Iya, debat capres cawapres itu bukan debat pengetahuan, tapi debat karakter kepemimpinan. Begitu ditanya yang temporary yang greenflation. Greenflation ya. Iya kan? Bingung kan? Iya. Di Indonesia itu guru besar tata negara, guru besar ilmu hukum yang nulis Green Constitution cuma saya. Oh gitu Bro. Ya bahkan buku pertama Green Constitution di dunia itu karya saya. Jimli Asidiki. Iya. Jadi saya punya perhatian dengan soal lingkungan. Nah, kalau Prof Jimli jadi Prof Mahfud pada waktu itu apa yang dilakukan? Tapi mendengar kata greenflation, saya juga kaget. Apaan ya? Saya chat GPT dulu baru. Ya kalau pertanyaan begitu, kalau saya. Itu kan mendadak tuh, pertanyaan yang nggak terduga kan. Kalau saya, jangan marah. Ini bukan debat pengetahuan. Mentang-mentang profesor dokter tahu semua. Enggak begitu. Ini debat karakter kepemimpinan. Jadi kalau tanya saya, kalau saya misalnya ditanya sama cawapres Gibran kayak begitu, saya puji dia, hebat Pak Gibran ini, bagus sekali pertanyaannya. Meskipun saya tidak ngerti secara detail, tapi ini penting sekali masalah ini. Oh, puji-puji gitu. Nanti kalau saya menang, Mas Gibran, insya Allah saya pertimbangkan jadi Menteri Lingkungan Hidup. Nah gitu. Sampai waktunya habis ini berapa diumbang orang ini kan. Tepuk tangan. Dan ini kelepek-kelepek ini Gibran. Bingung. Cocoknya jadi menteri nih. Oh salahnya. Karena urusan teknis itu urusan menteri. Prof Mahfud marah-marah. Dia marah-marah ya salah begitu. Iya. Karena dia profesor doktor. Ini yang nggak dokter, tersinggung berat deh sampai sekarang tersinggung. Tapi itulah kecanggihan Pak, kadang-kadang nggak usah dibawa begitu Prof ya. Iya kita kan harus, yang penting kan kecanggihan dalam berpolitik ini yang. Nah dalam gara-gara itu nyungsep dia punya banyak lagi, dia marah-marah sama siapa itu gitu kan. Iya. Itulah. Ganjar juga banyak salahnya. Jadi nyungsep gitu. Iya. Kalau sama Puan belum tentu itu Prof ya. Prabowo Puan ya. Saya rasa udah lewat tuh semua itu. Iya. Iya kan. Nah jadi saya sendiri sih awal-awalnya menghitung dan menurut survei itu kan dua putaran. Ya kan hanya 1-2 lah yang tapi tipis. Yeah. Saya pun menganggap 2 putaran nih. Ya menganggap 1 putaran itu kan keyakinan politik, jualan politik. Tapi jauh jaraknya. 1 putaran, 2 putaran tapi jauh. Nggak mungkin terkejar. Tapi gara-gara blundernya banyak banget itu. Jadi 1 putaran. 58%. Ya ampun. Malah dapatnya 16. Iya. Nah jadi ini permainan itu pelajaran politik. Itu bro. Pelajaran. Jadi nggak usah marah-marah terus. Udah biasa lah. Iya. Nah tapi. Jadi ini Hasto marah-marah terus ke Jokowi itu pelajaran juga nggak Prof? Dapat pelajaran juga nggak deh? Lah iya itu kan pelajaran. Bisa aja bahwa yang dia bilang itu ini Jokowi ini yang inisiatif untuk revisi undang-undang KPK. $3 juta biaya operasinya. Jawabnya Prabowo, nah itu kan sudah disepakati di DPR, saya kan nggak bisa apa-apa. Nah ini salah juga. Salah gimana Bro? Kepala negara itu punya kekuasaan
walaupun tidak disebut dalam konstitusi. Dia punya hak veto kalau dia nggak setuju. Gitu loh. Dan sudah ada contohnya. Itu Pak Jokowi yang ngomong gitu maksudnya kan? Prof? Iya. Bukan Pak Prabowo. Iya, jadi, pada waktu itu presidennya Pak Jokowi. Jokowi. Itu saya itu nggak bisa ya, harus disahkan karena sudah disepakati di DPR. Itu statement yang keliru. Karena kalau dia tidak mau itu undang-undang KPK direvisi dan dia tidak setuju, dia resmi di dalam pidato terakhir waktu mau pengesahan, pidato menteri yang mewakili pemerintah bilang bahwa di paripurna pemerintah tidak setuju sepanjang ada pasal ini, ayat ini. Konsekuensi hukumnya apa? Diubah dulu. Bisa Kalau batal? tidak, berarti tidak ada kesepakatan bersama. Contohnya ketika Rini Sumarno, menteri yang apa itu? BUMN. Menteri Perindustrian Perdagangan di zamannya Bu Mega kan. Ada undang-undang yang sudah disepakati di DPR, diketok palu oleh Akbar Tanjung 2003. Ialah Batam. Oh ini BP Batam. Pelabuhan bebas Batam. Pemerintah nggak setuju. Maka Rini Suwandi menyampaikan dalam pidato terakhirnya itu, pemerintah nggak setuju pasal ini, kecuali diubah dulu, ibaratnya begitu. Nah, maka sesudah itu diketok palu oleh Akbar Tanjung, lalu mereka menganggap udah sah. Nah, terus oleh presiden tidak diteken, tidak disahkan. Nah, ketua pansusnya datang sama saya. Sebagai ketua MK. MK baru nih, baru MK nih. 2003 akhir. Siapa namanya, mantan Menteri Agama. Surya Dharma Ali. Ya, dia bilang, Prof, ini udah disepakati nih. Ini bagaimana ini? Nah, itu kan saya bilang, itu kalau nggak disepakati bersama, berarti tidak berlaku pasal 20 ayat 5 yang mengatakan dalam 30 hari semenjak disepakati bersama, RUU menjadi undang-undang dan wajib diundangkan walaupun tidak diteken oleh presiden. Sampai sekarang ada 8 undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dan dia sah. Tapi kalau dia di pidatonya dibilang tidak sepakat, berarti tidak ada kewajiban untuk mengundangkan 30 hari karena tidak terpenuhi syarat disepakati bersama. Dan setelah lewat 30 hari kalau tidak diundangkan batal dengan sendirinya? Enggak, kalau tidak diundangkan tapi sudah disepakati bersama, otomatis jadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kalau presiden tidak mau di pidato terakhir dia bilang saya tidak setuju. Konsekuensi hukumnya bisa batal nggak kesepakatan itu? Maka konsekuensi khususnya tidak perlu diundangkan karena nggak sah. Setelah tidak perlu diundangkan akan otomatis nggak jadi undang-undang? Enggak sah. Oh, jadi bisa sebenarnya. Bisa. Tanpa harus melakukan perpu ya? Tidak perlu perpu. Kan kalau nggak salah pada waktu itu Prof, izin. Tapi di dalam pidato resmi dikatakan pemerintah tidak setuju. Itu kan tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan. Jadi tidak benar juga kalau bilang bahwa ini maunya DPR, nggak bisa. Karena gini. Sama kayak pemberhentian Aswanto. Kan saya ikut marah-marah. Aswanto Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dipecat karena maunya Komisi 3. Ya kan? Di recall. Saya bilang sama Pak Mahfud Menko, datang kumpul kita mantan-mantan hakim MK. Saya kasih tahu ini salah, nggak boleh. Ini dipilih oleh DPR, itu bukan dipilih dari. Itu bukan orangnya DPR. Jadi tidak berhak di recall. Ini ada pasalnya ini. Saya sebut. Dicatat sama Menko ini. Jadi tolong jelaskan kepada presiden bahwa ini begini. Nggak boleh. Jangan diteken itu suratnya. Jangan dikepreskan. Nah, masukin kotak aja. Gitu. Presiden itu punya kekuasaan. Sistem presidentil ini kuat. Besar sekali ya. Tapi tetap minggu depannya keluar kepres. Lalu dijelaskan termasuk oleh Mahfud. Oh ini karena sudah DPR. Nah, itu ngeles. Itu denial namanya. Nah makanya waktu itu agak marah saya. Ini berhak untuk dijadikan alasan untuk impeachment ini. Iya. Ya bagaimana hakim konstitusi yang sudah diatur independen, ya kan? DPR itu hanya memilih
Sama Mahkamah Agung hanya memilih ini mau di recall, nggak boleh. DPR tuh IO-nya lah, IO pemilihannya gitu, Iya, penyelenggara lah aja, ya. Iya. Maka di dalam konstitusi itu 3 dipilih oleh, bukan dari. Dipilih oleh presiden, dipilih oleh Mahkamah Agung, dipilih oleh. Jadi tukang memilih. Iya. Prof, tapi kembali ke videonya Hasto itu yang Iya. yang bilang revisi undang-undang KPK, operasi 3 juta dolar. Video itu punya konsekuensi hukum nggak, Prof? Atau bisa menimbulkan dampak politik hukum nggak menurut Prof? Enggak, bisa aja presiden tuh di bawah tangan, ya kan kayak gitu, manggil Agus Raharjo gitu. Ya kan bisa aja dipersoalkan di pengadilan. Tapi itu kan bukan kategori pidana. Nggak, bukan, maksudku gini. Apakah videonya Hasto itu bisa jadi bukti bahwa bukti politik atau bukti hukum bahwa Jokowi yang melakukan revisi ini gitu, Prof? Bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran dan bukti yang sahih nggak? Iya bisa saja, tapi kan tidak ada kaitan dengan kasusnya Hasto. Hasto jalan terus. Oke. Nah kalau dianggap ini Jokowi yang bersalah, ya kan, dia bisa diimpeach, tapi kan udah berhenti dia. Itu alasan impeachment bisa. Iya. Tapi kan dia udah nggak presiden lagi. Buat apa nih? Nah, lalu ini mau dikaitkan dengan Gibran, dia kan nggak bisa dong. Tindak pidana itu kan tanggung jawab individual, masa disalahkan anaknya? Nggak bisa. Ini punya dampak politik nggak, Prof? Maksudku video-video ini bisa, apa yang Prof Yusril, Prof Jimli lihat gitu ya, melihat video-video ini meramaikan ruang publik aja, tapi berdampak teknis hukum agak susah. Tapi secara politik ya menyebabkan yang memusuhi Jokowi makin banyak. Dan makin dapat bukti tambahan untuk makin emosional. Cuma ada masalah yang kedua. Makin banyak pembenci, pemujanya juga makin banyak. Ya, tesis. Lalu. Iya, betul. Itu sunatullah juga. Sunatullah. Enggak bisa dihindarkan. Dan Pak Prabowo menikmati itu, Prof ya? Ya tapi sesudah dia hidup Jokowi, ya enggak lagi. Orang marah kepada Jokowi sekarang sama dengan Prabowo. Jadi satu paket dia berdua ini. Oke. Ya kan? Nah artinya ya tapi sekali lagi ini soal sudut pandang, bisa juga dibilang itu hebatnya Prabowo. Dia melindungi temennya. Bisa juga setia kawan. Ya. Dari segi baiknya. Tapi dari segi jeleknya. Politiking. Waduh salah ini dia. Iya kan? Dia menjerembabkan diri di dalam kubangan. Ya, jadi dia tidak bisa merangkul dua-duanya. Padahal dia harus memberi solusi. Bagaimana meredam kemarahan ini, bagaimana meredam kemarahan sini. Makin emosional kemarahan itu, makin tidak rasional, makin merusak. Bisa berujung kepada chaos, berdarah. Nah sekarang presiden berpihak kepada satu golongan. Berarti dia ikut sama-sama golongan ini. Tapi menolak ini gitu loh. Hidup Jokowi itu secara politik bisa dimaknai lain gak, Prof? Selain wah ini udah bener nih. Berarti yang menganggap bahwa akan pecah Jokowi Prabowo akan menganggap bahwa itu sekalian bisa menjawab itu juga. Pas lagu kan terima kasih. Dan lagu itu sudah beberapa kali sejak tahun lalu. Terima kasih Jokowi kan sebelum pelantikan, sesudah pelantikan. Ini ulang tahun. Malah ulang tahun khusus diundang untuk bicara. Ya kan? Itu udah gestur yang cukup bold atau pasti bisa ditafsirkan lain? Sangat jelas bahwa ini dia betul-betul menyatu gitu. Jadi kalau masih ada orang berusaha memisah-misahkan, yang ada gunanya. Ini sampai 2029 ya akan terus begitu. Ya kan? Karena udah kadung ini Prabowo gitu. Nah tinggal agenda selanjutnya bagaimana Prabowo merangkul yang marah-marah ini. Ya kan? Mereka nggak mau terima ini. Gitu. Sampai Gibran pun sampai sekarang masih mau dimakzulkan. Jokowi pun diadili. Nah, jadi ini ruang publik kita ini memerlukan dialog. Ada ruang
ruang dialog untuk menunjukkan cara berpikir Anda itu kelebihan. Benar menurut perspektif Anda, tapi kelebihan. Sebelah sini juga begitu. Supaya antara pemuja dan pembenci ini tidak makin irasional yang akhirnya berbenturan berdarah-darah. Nah, jadi harus ada forum, ya kan? Sedangkan DPR itu tidak berfungsi. Padahal barusan mendirikan badan aspirasi. Nah, dulu waktu masih anggota MPR, saya ketua forum aspirasi konstitusi. Oh ada bro. Nah, tapi gara-gara COVID nggak begitu jalan itu, ya kan? Apalagi nggak ada anggarannya, cuma forum-foruman aja. Nah, maksud saya mendorong MPR itu membuat forum dialog kayak begitu. Iya, dan ini MPR ya Prof yang punya peran ya. Dari jalanan masuk ke ruang publik, dari ruang publik itu masuk ke gedung. Kalau untuk berujung kepada kebijakan operasional, legislasi, pengawasan dan anggaran, itu di DPR. Kalau yang sifatnya sistem lebih abstrak, konstitusi, itu di MPR. Nah, ruang publik kita ini nggak ada dialog kayak gitu, dialog substantifnya itu. Nah, yang ada membuat undang-undang tidak dimanfaatkan untuk public debate, musyawarah. Yang ada itu menang-menangan, telepon-teleponan, yuk kita rapat, tok langsung. Tanpa meaningful participation, kata MK. Makanya kita suka kaget, wih tiba-tiba ada nih undang-undang ini. Waduh udah jadi juga barang ini. Nah, jadi mengelola negara dan bangsa ini memerlukan juga ini manajemen public discourse, public debate. Betul. Nah, gitu. Tapi yang sifatnya substantif, bukan menang-menang kalah. Karena semua ini boleh jadi benar, tapi benar dalam kelompok WA-nya masing-masing. Itu dia tuh. Grup WA-nya masing-masing. Belum tentu benar dalam sudut pandang orang yang ada di tempat lain. Coba Indonesia ini benar-benar seperti grup WA. Segmented and fragmented pluralism. Kita ini tidak kayak Amerika, nyampur, melting pot. Lihat pulau-pulau kita itu. Kalau di NTT itu ada pulau Katolik, ada pulau Protestan, ada pulau Muslim. Ini yang ngasih tahu saya Bupati Larantuka dulu. Masa begitu saya bilang, kaget saya. Iya Prof, ini pulau Katolik ini hampir 100% penduduknya Katolik semua. Pulau yang sana itu 80 sampai 90% Protestan. Jadi Portugis bawa Katolik, Belanda bawa Protestan. Ini nggak rukun ini. Tapi yang sebelah sana itu 75% Muslim. Jadi masing-masing pulau itu mempersepsi kebenaran dalam dirinya masing-masing. Seperti grup WA ini bro. Di Bali, orang Bali, Pulau Bali, bahasa Bali, agamanya Hindu Bali. Bahkan tidak sama dengan Hindu di India. Jadi kalau orang itu lahir di Bali, besar sampai tua, nggak pernah keluar Bali, wah dia Bali. Dia nggak merasa minoritas, dia merasa mayoritas. Itulah kebenaran yang dia persepsi. Dia melihat Indonesia ini, waduh nggak benar ini semua. Yang benar cuma dia. Itulah Indonesia. Maka jangan hanya formalistik demokratik dalam mengambil keputusan, memenuhi suara terbanyak secara formalisme prosedural. Tapi harus substansial. Itulah menentukan kualitas demokrasi. Musyawarah berdasarkan Pancasila. Betul. Meskipun itu dianggap sudah sempurna secara formal, tapi kembali lagi, too good to be true is always not true. Not true. Too good is always not good. Too good is always not good. Iya. Itulah pelajaran dari Prof. Jimli. Kamsia Prof, terima kasih. Selamat puasa. Kamsia ya. Dicacak ya.